Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami selaku kelompok 10 akan melakukan diskusi auditing mengenai bab 10. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Mahaliani dengan NIM akhir 1014 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya I Gede Bagus Trisna Mahardika dengan NIM akhir 1020. Perkenalkan, nama saya Loputur Rani dengan NIM akhir 1020. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami selaku kelompok penyaji akan menunjuk kelompok 7 sebagai kelompok pembahas. Kepada kelompok 7 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mohon maaf, saya menonaktifkan kamera karena terkendala sinyal. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Madi Karmayani Mertasari dengan NIM akhir 1018. Izin bertanya untuk kelompok 10. Bagaimana peran seorang auditor dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi? Baik, sekian. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Kadek Dwi Apriantini dengan NIM akhir 1030. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana seorang auditor mengendalikan risiko-risiko teknologi yang terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena kelompok 7 terdiri dari 2 orang, jadi kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan kelompok kami untuk berdiskusi. Di sini kelompok kami akan mencoba menjawab pertanyaan pertama yang diajukan oleh Karmayani. Untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baik, terima kasih Karmayani atas pertanyaannya, yaitu bagaimana peran seorang auditor dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi. Jadi, peran auditor dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yaitu auditor harus mendukung perkembangan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Nah, hal ini dikarenakan kita kan sudah memasuki era revolusi 4.0, di mana ditandai dengan kehadiran artificial intelligence yang dapat memberikan dampak positif terhadap manajemen perusahaan. Dan tentu saja ini menjadi tantangan bagi seorang auditor untuk cepat menyesuaikan diri. Nah, contohnya yaitu dengan kemunculan aplikasi atau software akuntansi. Teknologi ini mampu menggantikan peran auditor karena bisa menampilkan dan melaporkan data real-time secara akurat. Akan tetapi, karena teknologi akuntansi memang dirancang akurat dan transparan, tetapi resiko kecurangan hanya bisa dikendalikan oleh penggunanya. Bisa jadi ada perubahan data saat proses input. Nah, disinilah tugas auditor memastikan data yang masuk ke sistem sesuai dengan di prosedur yang berlaku. Jadi, intinya yaitu auditor mampu menghadapi tantangan auditing revolusi industri 4.0 dan bisa memberikan dampak positif bagi kinerja manajemen perusahaan. Dalam menyikapi perkembangan teknologi, auditor perlu merangkul perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat perlu dirangkul dan tidak untuk ditakuti. Dengan menggunakan teknologi secara tepat, peran auditor dapat menjadi lebih strategis dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena aktivitas yang sifatnya reprehentif dan tidak memerlukan keunikan manusia justru dapat dilimpahkan kepada teknologi. Baik, sekian jawaban dari saya kepada Karmayani. Apakah ada tanggapan? Baik, jadi dari jawaban tersebut, auditor perlu merangkul serta mendukung perkembangan dan perubahan teknologi yang ada, ditandai dengan adanya artificial intelligence. Nah, dengan menggunakan teknologi tersebut, peran auditor dapat menjadi lebih strategis dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena aktivitas yang sifatnya repetitif dan tidak memerlukan keunikan manusia justru dapat dilimpahkan kepada teknologi. Jadi, saya ingin menanggapi dan memberikan pertanyaan. Jadi, bagaimana bentuk dampak positif dari kehadiran artificial intelligence terhadap manajemen perubahan? Baik, Karmayani. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi tanggapan akan dibantu dijawab oleh rekan saya. Kepada Putri, disilakan. Baik, terima kasih Rani dan terima kasih Karmayani atas tanggapannya. Jadi tanggapan yang disampaikan Karmayani itu bagaimana bentuk dampak positif dari kehadiran artificial intelligence terhadap manajemen perusahaan. Adapun menurut pendapat kelompok kami, dampak positif atau kelebihannya yaitu yang pertama, bisa menyimpan data yang tidak terbatas atau disebut juga dengan disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini memungkinkan Anda bisa menjalankan suatu program yang kompleks dengan lebih baik dan aman. Misalnya saja manajemen database sekolah dan sebagainya. Yang kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Karena sudah diprogramkan, maka AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang dan bersifat rutinitas. Misalnya dalam pembelajaran seperti koreksi dan penilaian hasil belajar siswa. Yang keempat, ada bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan manusia yang bisa lelah, jika AI bisa menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang kelima, yaitu mudah digandakan dan disebarluaskan. Karena bersifat digital, segala informasi yang diproses dan disajikan, AI bisa digandakan serta disebarkan dengan lebih mudah, cepat, dan juga praktis. Dan yang keenam adalah lebih murah dibandingkan harus mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan dalam waktu dan kompleksitas pekerjaan.
Yang ketujuh ada bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan pengulangan. Yang kedelapan ada meningkatkan kinerja di beberapa perusahaan, khususnya isu terkait seputar kinerja yang merupakan aspek penting guna meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk mencapai kinerja seperti yang diinginkan, salah satu cara yang dapat dipakai yaitu dengan menggunakan teknologi. AI ini pun menjadi suatu teknologi yang dapat dipakai agar kinerja di suatu perusahaan dapat meningkat dan pekerjaan yang dikerjakan itu pun cepat selesai. Dan kelebihan yang terakhir yaitu adanya teknologi ini mampu mengurangi human error yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Sekian jawaban tanggapan dari saya. Apakah Karmayani bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, Putri. Jawaban bisa saya terima. Dan untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Yang ingin menambahkan dipersilakan. Izin menambahkan. Baik, silakan Sabta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Mangsaka Putri Mata Agustina dengan NIM akhir 1015. Mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena sedang terkendala jaringan. Jadi di sini saya ingin menanggapi terkait dengan tanggapan dari Karmayani, yaitu dampak positif dari AI pada manajemen perusahaan. Nah, itu saya ingin menambahkan sedikit, yaitu yang pertama, dapat juga menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang singkat, yaitu permasalahan perusahaan dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu, produktivitas manajemen perusahaan itu bisa semakin meningkat, sebab adanya kemajuan teknologi di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu menghadirkan manfaat ekonomi. Contohnya saja perusahaan bisa mengirim kontainer global OCL yang menyebut bahwa penerapan AI dalam perusahaan mereka telah menghemat sebesar 10 juta US$ per tahunnya. Yang keempat ada mempermudah kegiatan promosi atau pemasaran suatu produk dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan adanya akses internet yang tidak terbatas ini. Lalu yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi dalam membuat layanan baru dalam perusahaan atau bisnis perusahaan tersebut, seperti adanya internet banking, SMS banking, atau e-commerce. Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Sabta atas tambahannya. Apakah rekan yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Pradea. Karena terkendala sinyal. Jadi sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Putri Pradea Paramita Putri Salain dengan NIM 2017651011. Jadi saya ingin audit yang nantinya sangat diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor, yaitu teknik audit berbantuan komputer TABK. Dari dapat melaksanakan tugas auditor dalam mendeteksi fraud. TABK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan. TABK juga merupakan alat untuk auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan atau audit yang khusus untuk pengujian data dan TABK secara sederhana adalah penggunaan komputer dalam kegiatan audit yang berguna untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data elektronik untuk diaudit. Untuk dapat memperoleh dan evaluasi data dalam bentuk elektronik, seorang auditor harus mengetahui teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik yang disebut dengan teknik audit berbantuan komputer seperti yang tadi saya jelaskan. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas tambahannya. Pradia, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan. Ya, Diana, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Diana Duyanti dengan NIM akhir 1007. Jadi, AI ini memiliki pengaruh positif bagi manajemen perusahaan. Perusahaan yang menggunakan teknologi artificial intelligence dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan pesaing, karena mampu mengurangi biaya operasi dan juga sumber daya manusia. Biasanya dalam perusahaan yang tidak menggunakan teknologi berbasis AI akan sangat kesulitan untuk mencapai tingkat kinerja yang efektif jika melakukan pengurangan biaya operasi dan tenaga kerja. Namun dengan artificial intelligence, perusahaan ini bisa mendapatkan keduanya sehingga akan lebih unggul dari pesaingnya. Di samping itu, AI juga bisa meningkatkan promosi produk sebuah perusahaan dengan menemukan dan menganalisis strategi promosi yang tepat, sehingga manajemen perusahaan ini dapat dengan mudah melakukan promosi ke konsumen. Dalam hal ini, AI akan mampu mengakses data untuk menggali keinginan para pelanggan melalui kata kunci yang digunakan dalam pencarian, kemudian profil dari pengguna, maupun data-data lainnya, sehingga promosi yang dilakukan bisa efektif dan tentunya hemat biaya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Diana. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Dwi akan dijawab oleh rekan saya Krishna. Kepada Krishna dipersilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Apriantini. Yang pertanyaannya, bagaimana seorang auditor mengendalikan risiko-risiko teknologi yang terjadi? Jadi sebenarnya auditor itu tidak punya keharusan untuk melakukan atau mengendalikan sebuah risiko. Pengendalian atas risiko itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan atau klien sendiri. Nah, tugas auditor di sini hanyalah menilai risiko. Apabila auditor mengetahui terdapat risiko terkait penerapan IT yang cukup signifikan dampaknya, maka yang dilakukan auditor selanjutnya adalah mengidentifikasi dan membuktikan apakah risiko yang terjadi muncul tersebut bisa berpotensi mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan klien. Nah, bagi perusahaan cara mengendalikan risiko teknologi ini ada dua, yakni dengan general control atau pengendalian umum dan juga application control atau pengendalian aplikasi. Nah, general control ini dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan dan prosedur yang berhubungan langsung dengan aplikasi sistem informasi dan mendukung fungsi dari pengendalian aplikasi dengan cara membantu menjamin keberlangsungan sistem informasi yang ada. Nah, pengendalian umum ini diterapkan pada semua aspek dalam fungsi TI, termasuk dalam pengaturan teknologinya, pemisahan tugas-tugas, pengembangan sistem, pengamanan fisik dan online terhadap akses pada perangkat lunak, perangkat keras dan data terkait, rencana cadangan dan juga kontingensi jika terjadi kondisi yang darurat yang memang tidak bisa diperkirakan manusia, dan juga pengendalian terhadap perangkat keras. Nah, auditor di sini bertugas untuk mengevaluasi pengendalian umum apakah sudah berjalan secara keseluruhan atau tidak. Nah, untuk pengendalian aplikasi berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang dilakukan dalam pengolahan data. Misalnya pengendalian terhadap pemrosesan penjualan dan juga penerimaan kas. Disebut sebagai pengendalian aplikasi karena semua pengendaliannya akan ditempatkan pada masing-masing sistem atau aplikasi dan dapat merupakan pengendalian yang sifatnya manual ataupun yang diprogramkan langsung ke dalam sistem. Nah, tujuan pengendalian aplikasi dimaksudkan untuk bahwa data yang diinput itu bisa secara benar dan menghasilkan output yang juga bisa dikendalikan dan juga bisa diandalkan outputnya. Nah, pengendalian aplikasi hanya dapat menjadi efektif jika pengendalian umumnya efektif. Baik, sekian dari pemaparan materi dari saya. Apakah jawabannya bisa diterima untuk Dwi Apriantini atau ada tanggapan lain? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, auditor tidak mempunyai keharusan untuk mengendalikan risiko.
pengendalian atas risiko itu adalah tanggung jawab klien. Auditor hanya menilai risiko. Kemudian cara mengendalikan risiko TI itu ada dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Lalu bagaimana hubungan antara pengendalian umum dan pengendalian aplikasi tersebut? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk tanggapannya akan dibantu dijawab oleh rekan saya, Putri. Baik, terima kasih Krisna dan terima kasih Dwi atas tanggapannya. Jadi tanggapan dari Dwi yaitu bagaimana hubungan antara pengenalan umum dan pengenalan aplikasi. Jadi menurut pendapat kelompok kami, pengenalan umum itu memberikan keyakinan bahwa semua pengenalan aplikasi yang telah dijalankan itu berjalan dengan efektif. Pengendalian umum yang kuat mampu mengurangi jenis-jenis resiko yang terjadi di suatu perusahaan, seperti resiko kerusakan sistem, resiko pemrosesan data yang tidak diotorisasi, resiko pemuktahiran arsip utama yang tidak diotorisasi, dan risiko perubahan terhadap aplikasi perangkat lunak yang tidak diotorisasi. Jadi pada intinya pengenalan umum dan pengenalan aplikasi itu saling melengkapi dan saling memberikan dampak yang baik. Jadi kita bisa mengetahui apakah pengenalan umum itu dapat berjalan dengan baik dan juga pengenalan aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga sistem yang dijalankan di suatu perusahaan ataupun suatu badan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak dapat dilihat dari pengenalan aplikasi yang diawasi oleh auditor tersebut. Kepada untuk ini, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang lain. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Dipersilakan. Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin memberikan tanggapan, karena sudah semua pertanyaan kelompok kami jawab, jadi kami akan mengakhiri diskusi pada pagi hari ini. Kami selaku kelompok penyaji dari kelompok 10 meminta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam proses diskusi pada pagi hari ini. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.